Selamat pagi anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa kembali ya. Tetap semangat, tepuk semangat, 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 yes. Ya anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kembali tema 8 peristiwa alam subtema 4 tentang bencana alam ya. Anak-anak, kemarin kalian sudah belajar tentang pembelajaran 1 mengenai angin topan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua. Nah, di pembelajaran kedua ini, Bapak dan Ibu Guru akan membantu kalian untuk membahas buku tema 8-nya. Di tema 8 ini, subtema 4, bencana alam pembelajaran kedua akan belajar apa? Mari kita simak bersama-sama. Aktivitas air. Udin dan teman-teman berada di kolam renang. Mereka sedang melakukan aktivitas air. Mereka berdiri dua-dua berjajar ke samping. Mereka berdiri sambil berpegangan tangan. Coba kalian perhatikan. Teman yang berdiri di sisi kolam renang memegang pinggir kolam. Lalu mereka berjalan di dalam air mengelilingi kolam. Menjaga keselamatan saat di dalam kolam. Betul, harus menjaga keselamatan. Dapatkah kamu berjalan di dalam air? Nah, anak-anak, jika kalian dapat berjalan di dalam air, berhati-hatilah saat berjalan dalam kolam ya. Minta bantuan orang tua atau orang yang lebih dewasa. Pegang pinggiran kolam agar tetap selamat saat beraktivitas. Kita lanjutkan lagi ya. Udin dan teman-teman kembali ke kelas. Saat di kelas, mereka membaca berita tentang bencana alam. Bacalah berita tentang bencana banjir di bawah ini. Bencana banjir. Banjir menggenangi rumah dan sawah. Penduduk mengungsi ke tempat yang aman. Mereka membawa sedikit persediaan makanan dan pakaian. Setelah beberapa hari, persediaan akan habis. Persediaan air bersih tidak cukup. Penyakit pun menyerang. Nah, ini ketika bencana. Syukurlah bantuan segera datang. Makanan, pakaian, dan air bersih sudah tersedia. Dokter siap menolong lengkap dengan obat-obatan. Sudahkah kamu membaca teks bencana banjir? Lalu kalian bisa membaca bersama, buat kelompok lalu diskusikan. Aduh, ini harus di kelas ya. Tunjukkan ungkapan terima kasih berdasarkan teks itu. Teman yang lain akan menanggapi ungkapan kalian. Ini ungkapan terima kasih dari kelompok kami. Bagaimana menurutmu? Terima kasih dokter, sekarang kami tidak sakit lagi. Betul, itu ungkapan terima kasih yang tepat. Ini ungkapan terima kasih yang kami buat. Terima kasih sudah menyediakan makanan untuk kami. Nah, itu ungkapan terima kasih ya. Kalian harus mengungkapkan terima kasih jika ada orang lain yang membantu dan menolong kalian saat kalian sedang kesusahan. Contoh ungkapan terima kasih. Coba kalian perhatikan nih contoh ungkapan terima kasih. Terima kasih sudah menyediakan pakaian untuk kami. Tuh, contoh ungkapan terima kasih yang kedua. Contoh lagi. Terima kasih sudah menyediakan air bersih untuk kami. Terima kasih sudah memberikan kami obat. Nah, itu ungkapan terima kasih. Itu di pembelajaran kedua. Nah, anak-anak sekarang ke pembelajaran ketiga. Ya, kita lanjutkan ya. Sedikit kita lanjutkan ke pembelajaran ketiga. Tadi kan pembelajaran kedua cuma sedikit ya. Kita lanjutkan pembelajaran ketiga. Nah, di pembelajaran ketiga kita mau belajar apa? Wah, ini ada gambar apa ya? Banjir ya. Coba kita baca bersama-sama. Lani dan teman-teman sedang bermain bersama. Mereka bermain di halaman sekolah. Lani mengajak teman-teman bermain peran tentang kejadian alam yang ada di sekitar. Peran apakah yang akan mereka mainkan? Coba kalian perhatikan. Teman-teman, ayo kita bermain peran. Bagaimana kalau bermain peran tentang bencana banjir? Ayo, tapi bagaimana caranya? Peran apa yang akan kita mainkan? Kata Udin ya. Nurani mengajak Udin ya tadi dan teman-temannya untuk bermain peran ya tentang banjir.
Saya tahu, kita buat cerita terlebih dahulu. Cerita tentang desa kita yang kebanjiran. Kita semua mengungsi ke balai desa. Saya mengungsi ke balai desa sambil berjalan kaki. Nanti Benny mengungsi naik perahu karet ya, kata Lani. Saya jadi dokter, kata Edo. Ya, saya memeriksa pengungsi yang sakit. Itu yang dikatakan oleh Edo. Kata Siti, saya jadi penduduk desa tetangga. Saya membawakan makanan untuk pengungsi. Saya yang membantu, kata Dayu. Saya jadi kepala desa. Ya, saya membantu penduduk untuk mengungsi. Wah, itu yang dikatakan oleh Benny. Lakukan bersama teman-teman, lakukan secara berkelompok. Wah, pasti asik nih. Kita lanjutkan kembali anak-anak. Suhu panas dan suhu dingin. Usai bermain, Lani dan teman-teman kembali ke kelas. Udara di luar kelas terasa panas. Gerah ya. Sementara itu, udara di dalam kelas dingin ya. Lani ingat semalam hujan deras. Udara terasa dingin. Siang ini sangat cerah. Udara hari ini sangat panas ya. Menurutku udara hari ini cukup dingin, kata Edo. Berbeda ya yang diucapkan Lani dan Edo ya. Lani dan Edo berbeda pendapat. Mereka merasakan suhu udara yang berbeda. Walaupun pada waktu dan tempat yang sama. Iya betul anak-anak. Bermain sambil mengukur suhu. Nah, kita akan bermain sambil mengukur suhu. Bagaimana dengan udara di tempatmu? Samakah suhu udara yang kalian rasakan? Mengapa? Edo lalu mencoba mengukur suhu. Ya, Edo mengukur suhu. Mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Edo memegang kursi di kelas dengan telapak tangan. Dipegang kursinya. Kursi terasa dingin. Edo lalu berjalan keluar kelas. Edo memegang batu di halaman sekolah. Batunya terasa panas ternyata. Ayo mengukur suhu benda di dalam dan di luar kelas. Wah, sekarang di luar kelas lagi. Sekarang kan lagi belajar di rumah. Mari berlatih mengukur suhu. Carilah 5 benda yang ada di dalam kelas. Nah, sekarang di dalam rumah aja ya. Kemudian cari 5 benda yang ada di luar rumah. Peganglah ya. Apa yang kamu rasakan? Coba bandingkan. Tuliskan hasil latihanmu pada tabel berikut. Beri tanda centang pada suhu yang sesuai. Coba kita lihat ya. Nih, nama benda, kursi. Lokasi benda, di dalam kelas. Ya, ganti sekarang di dalam rumah. Suhunya mungkin dingin ya. Batu, di halaman rumah. Terasa panas ternyata. Meja, di dalam kelas. Di dalam rumah. Suhunya dingin. Batu bata, di luar. Suhunya panas. Papan tulis di dalam. Suhunya dingin. Tiang bendera di luar ternyata panas. Jam dinding di dalam ternyata dingin suhunya. Pagar sekolah ternyata panas. Lantai keramik dingin ternyata. Pot bunga yang ada di luar di taman ternyata suhunya panas. Nah, ini data yang Bapak buat ya, tabel yang telah Bapak buat. Kalian boleh membuatnya ya, diganti lokasinya. Boleh di dalam rumah dan di luar rumah ya, ada kursi, batu, meja, batu bata, papan tulis, tiang bendera ada nggak di rumah kalian? Pagar mungkinnya diganti ya, jam dinding, pagar sekolah, lantai keramik, pot bunga, atau tiang yang lain lah. Mungkin ada tiang jemuran ya, yang tiang bendera diganti ya. Lalu mintalah temanmu menyebutkan benda dalam tabel. Pilih 4 benda yang tidak ada di tabelmu. Cari dan pegang bendanya lalu rasakan. Bandingkan suhu antara 2 benda. Manakah yang terasa lebih panas? Bandingkan. Gambar bendanya pada kotak berikut ini seperti ini. Perbandingan suhu 2 buah benda A dan B. Benda A lebih panas, benda B lebih dingin. Contohnya ini. Ayunan ya, bendanya ternyata lebih panas karena terik matahari. Sedangkan benda B ini lebih dingin, buku karena ada di dalam. Benda C lebih panas. Urutan suhu 2 buah benda C dan D.
Yang C lebih panas dan yang D-nya lebih dingin. Ya, perosotan itu terasa lebih panas, terjemur juga nih kena matahari. Sedangkan yang di dalam ini papan tulis terasa lebih dingin. Tuh anak-anak, suhu panas dan suhu dingin. Pengalaman bekerja sama. Dayu telah beraktivitas bersama teman. Dayu telah mengukur suhu benda dengan alat ukur tidak baku. Dayu dan teman-teman beristirahat sejenak. Setelah itu, Dayu dan teman-teman bertukar cerita. Saat tertimpa bencana alam, bantuan sangat dibutuhkan. Orang-orang saling bekerja sama. Para korban bencana dapat segera ditolong. Begitu pula saat di rumah terjadi masalah. Anggota keluarga saling bekerja sama agar masalah di rumah segera teratasi. Dayu lalu menulis pengalamannya, pengalaman melakukan kegiatan kerjasama di rumah. Bagaimana kamu bekerja sama di rumah? Coba tulis pengalamanmu di bawah ini, beri judul pada ceritamu. Seperti yang Bapak buat ini, bekerja sama membersihkan rumah. Setiap hari Minggu, aku bersama keluargaku bekerja bakti membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Aku membersihkan jendela. Ibu mengajariku bagaimana cara membersihkan kaca jendela. Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Kami bekerja dengan gembira. Rumah menjadi bersih dan sehat. Nah, ini misalnya ya, kalian boleh membuat cerita yang lain. Nah, anak-anak, pembelajaran kedua dan ketiga di subtema 4 bencana alam telah selesai. Terima kasih anak-anak. Nanti kita lanjutkan lagi pembelajarannya. Kita lanjutkan ke pembelajaran keempat. Tapi esok hari dan seterusnya kalian libur. Jadi kita akan lanjutkan setelah libur. Selamat liburan, tetap mengikuti protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan ya. Supaya kalian tetap sehat dan tidak terpapar COVID-19 ya. Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam belajarnya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Salam semuanya. Salam sehat dan salam coy semuanya.